Kepada yang terhormat Ibu Dr. Wafda Vivit Iziana SHMH, beserta teman-teman semua, pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai kebiasaan internasional. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Maida Listia Putri dengan NIM 0032 yang beranggotakan Saya Olivia Novita Putri Ariansyah dengan NIM 0026. Saya Lydia Rika Francisca Marpaung dengan NIM 0036. Baik, kita mulai materinya yang pertama. Mohon untuk Lydia meng-share materi. Kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah salah satu sumber utama hukum internasional yang diakui dalam pasal 381B Statuta Mahkamah Internasional dan pasal 92 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Slide selanjutnya, pengertian kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional adalah aturan hukum yang terbentuk dari praktik negara-negara yang dilakukan secara konsisten dan berulang, serta didasari oleh keyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan ini menjadi bukti adanya praktik umum yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Untuk selanjutnya bisa dibacakan yang lain. Untuk selanjutnya, di unsur kebiasaan internasional, terdapat dua unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu kebiasaan dapat diakui sebagai hukum internasional. Yang pertama, praktik negara atau USUS, tindakan atau perilaku negara-negara yang dilakukan secara konsisten dan berulang dalam situasi serupa. Untuk yang kedua itu opinio juris, yaitu keyakinan negara-negara bahwa praktik tersebut dilakukan karena adanya kewajiban hukum, bukan sekedar sopan santun, kebiasaan, atau kemudahan. Untuk slide selanjutnya, proses terbentuknya kebiasaan internasional, yaitu yang pertama kebiasaan terbentuk melalui praktik berulang negara-negara yang kemudian diterima dan dipatuhi sebagai kewajiban hukum oleh masyarakat internasional. Proses ini dilakukan sebagai pelembagaan nilai sosial menjadi norma hukum. Dan yang kedua, tidak ada ketentuan waktu pasti. Beberapa kebiasaan dengan cepat menjadi hukum, sementara yang lain membutuhkan waktu lama. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Lydia. Untuk slide selanjutnya, peran dan fungsi kebiasaan internasional. Yang pertama, kebiasaan internasional berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum di bidang yang belum diatur oleh perjanjian internasional. Yang kedua, berlaku baik secara global maupun regional dan dapat mengikat negara-negara yang belum menyatakan persetujuan terhadap suatu perjanjian, kecuali bagi persistent objector, negara yang konsisten menolak kebiasaan tersebut. Slide selanjutnya, pengakuan dan penerapan kebiasaan internasional. Pertama, Mahkamah Internasional telah menegaskan pentingnya kedua unsur, praktik dan opinio juris, dalam berbagai kasus, seperti North Sea Continental Shelf dan Nicaragua, United States of America. Kedua, kebiasaan internasional dapat menjadi dasar hak dan kewajiban timbal balik antara negara-negara, baik secara multilateral maupun regional. Untuk slide selanjutnya, contoh kebiasaan internasional. Yang pertama, contoh klasik, asas pacta sunt servanda, setiap perjanjian mengikat para pihak, prinsip non-intervensi, dan aturan tentang perlakuan diplomatik. Contoh kedua, perkembangan cepat. Konsep landas kontinen yang diadopsi dalam Konvensi Jenewa tahun 1958.
Dan selanjutnya boleh dibacakan oleh Mei. Oke, baik. Yang selanjutnya, uji kebiasaan internasional. Untuk menentukan apakah suatu praktik telah menjadi kebiasaan internasional, dapat digunakan tes 4 tingkat, durasi, konsistensi, generalitas, dan penerimaan sebagai kewajiban hukum. Materi kebiasaan internasional sangat penting dalam studi hukum internasional karena membentuk kerangka kerja yang fleksibel dan berkembang untuk tata kelola serta hubungan antar negara, terutama di bidang yang belum memiliki perjanjian formal. Baik, untuk presentasi hari ini sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.